Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Apriani dari 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perundingan Renville. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan tak langsung dirasakan rakyat. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia setelah Jepang kalah di Perang Dunia II. Sejumlah perlawanan senjata dan diplomasi dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, salah satunya lewat Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda. Akibat sengketa Perjanjian Renville terjadi pada 17 Januari 1948. Namanya diambil dari lokasi tempat perjanjian ditandatanganinya, yakni kapal Amerika Serikat Renville yang sedang bersandar di pelabuhan Jakarta. Perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya sudah ada perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat. Namun perjanjian Linggarjati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian. Begitu pula sebaliknya, Belanda meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia Serikat. Langkah Belanda ini dikenal dengan agresi militer Belanda I. Indonesia berusaha menanganinya dengan meminta pertolongan internasional Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berusaha menengahi negara yang terlibat tergabung dalam Good Office Committee atau Komisi Tiga Negara. Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amin Syarifuddin, sementara Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Isi Perjanjian Renville. Perjanjian Renville kemudian menyepakati gencatan senjata. Belanda juga mendapat tambahan wilayah kekuasaan. Selain itu, kedaulatan Belanda atas Indonesia diakui sampai selesai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Bagi Indonesia, Perjanjian Renville hanya memberikan janji referendum di wilayah kekuasaan Belanda di Jawa, Madura, dan Sumatera. Rakyat di wilayah jajahan Belanda dijanjikan boleh memilih bergabung dengan Republik Indonesia Serikat atau membentuk negara sendiri. Berikut isi Perjanjian Renville. 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. 6. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 7. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan plebisit atau semacam referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam Republik Indonesia Serikat. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante Republik Indonesia Serikat. Dampak Perjanjian Renville yang merugikan. Perjanjian Renville membuat wilayah Indonesia semakin sedikit. Belanda menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Selain itu, wilayah Indonesia terkungkung wilayah yang dikuasai Belanda. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia.
Indonesia mengalami blokade ekonomi yang diterapkan Belanda. Adam Malik dan bukunya Mengabdi Republik Angkatan 45 1978 menilai bagi Indonesia, Perjanjian Renville jauh lebih buruk dan merugikan. Efek yang paling dirasakan Indonesia adalah keharusan tentaranya pindah dari wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. Ribuan tentara dari Divisi Siliwangi di Jawa Barat berbondong-bondong pindah ke Jawa Tengah akibat Perjanjian Renville. Divisi ini dijuluki pasukan hijrah oleh rakyat Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka. Peristiwa itu dikenal sebagai Long March Siliwangi. Kondisi politik Indonesia juga bertambah kacau setelah Perjanjian Renville, dikutip dari Kronik Revolusi Jilid Indonesia Jilid 4, 1948, karangan Pramoedya Antarator. Rakyat kecewa terhadap perjanjian itu. Sebagai bentuk penolakan atas keputusan itu, sejumlah partai menarik dokumen dari pemerintah. Perdana Menteri Amin Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948. Selain itu, setelah Perjanjian Renville disepakati, Belanda langsung mendeklarasikan pemerintahan federal di Sumatera, padahal sebagian Sumatera adalah wilayah Indonesia. Pada akhirnya, Belanda yang sudah diuntungkan dengan Perjanjian Renville malah mengingkari perjanjian ini pada 18 Desember 1948 pukul 6. Pesawat DC-3 Dakota milik Belanda menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan Belanda terhadap ibu kota Indonesia dikenal sebagai agresi militer Belanda II.